Tanah Indonesia ialah tanah surga, tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Masih ingat lagu Kus Plus tersebut? Sepenggal lirik lagu itu bukanlah hanya sekedar lirik, namun terbukti adanya suatu keuntungan besar bagi Indonesia yang dianugerahi tanah yang subur, air yang melimpah, serta iklim yang baik, sehingga menjadikan tanah Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang telah dikenal hampir seantero dunia. Berbicara tentang kekayaan alam, siapa sangka Indonesia ternyata menduduki peringkat pertama penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil terbesar di dunia. Produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk lain yang mungkin serupa yang dijadikan misalnya bahan bakar, ya itu ternyata ini kita lebih ekonomis dan juga mungkin lebih ramah lingkungan. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan bahan bakar minyak non-fosil dari bahan bakar nabati atau biasa disebut dengan BBM. Salah satu program yang digalakannya yaitu biodiesel. Biodiesel atau biosolar adalah jenis bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak nabati yang dicampur bahan bakar solar. Disebut juga sebagai energi masa depan yang ramah lingkungan dan renewable. Yang berasal dari berbagai macam jenis tumbuhan atau biji-bijian yang dapat memproduksi bahan bakar nabati. Setelah mengalami beberapa proses seperti ekstraksi, transesterifikasi, diperoleh metil ester atau biodiesel. Kemudian, biodiesel dicampur dengan bahan bakar solar. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tumbuhan melalui manusia untuk ditanamnya sebagai kebutuhan kehidupannya sendiri. Namun, pada masa kini, selain digunakan sebagai kebutuhan pangan, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, yakni biodiesel. Pada Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-72 menerangkan di sana bahwa terdapat dua buah kayu yang saling digesekkan. Kemudian, dua buah kayu itu mengeluarkan api, yang mana api tersebut dapat muncul karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Pada ayat 73 menjelaskan fungsi dari api yang muncul dari kedua kayu yang digosokkan tersebut sangat berguna pada zaman dahulu bagi musafir dalam perjalanannya sebagai bahan penerangan. Namun pada masa sekarang kegunaan api dari kayu yang dimaksud dalam ayat tersebut berhubungan dengan adanya tumbuhan hijau sebagai bahan bakar nabati, yakni biodiesel. Biodiesel sendiri salah satu bahan bakar alternatif yang berasal dari tumbuhan dan kemudian diproses dan diolah menjadi bahan bakar untuk menjalankan mesin-mesin dan kendaraan. Dan di ayat 74 ditegaskan bahwa hakikatnya antara ayat Al-Quran dan fenomena alam merupakan satu kesatuan. Ayat yang tertulis dalam Al-Quran merupakan ayat kauliyah, dan fenomena alam yang tampak di alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Keduanya merupakan mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipelajari oleh langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Maka dari itu, perkembangan sains erat kaitannya dengan urusan agama. Dan urusan agama dengan sains itu tidak dapat dipisahkan. Apa yang telah ditemukan, apa yang telah ada di bumi, Allah sebelumnya telah menggariskan. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah." Kita sebagai manusia harus senantiasa mengkaji dan mencari kembali apa yang ada di dalam Al-Quran untuk senantiasa bersyukur dan mengagungkan penciptaan Allah Sang Maha Pencipta.